Terima kasih kembali bersama kami. Pemirsa, pengungkapan kasus Dr. Aulia Risma yang terus berlarut-larut menunjukkan bahwa sisi gelap perundungan dan juga pemerasan di dunia pendidikan kedokteran di tanah air memang sudah akut dan tidak mudah untuk dibuat terang. Mengapa para pihak yang ada di lingkungan itu enggan untuk buka suara? Masa yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Tegal Bahari Ayu atau IKBTBA menggelar aksi solidaritas untuk mendukung Kementerian Kesehatan dan Polri untuk mengusut tuntas kasus perundungan dan kematian Dr. Aulia Risma peserta program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Undip. Aksi solidaritas digelar di depan gedung Kemenkes Republik Indonesia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka berorasi sambil membentangkan poster berisi tuntutan agar Kemenkes dan Polri mengusut tuntas kasus dugaan perundungan dan pemerasan di PPDS Anestesi Undip secara cepat, tepat, dan transparan. Mereka meminta aktor intelektual dan para senior pelaku perundungan segera ditangkap dan diadili. Mereka juga meminta Kemenkes membuat gugus tugas pemberantasan bullying PPDS agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Mengharapkan agar kasus Dr. Risma terkait dengan perundungan yang di PPDS Anestesi Undip dituntut setuntas-tuntasnya, seadil-adilnya, setransparan mungkin oleh aparat penegak hukum. Dr. Aulia Risma, mahasiswa program pendidikan dokter spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang meninggal dunia diduga bunuh diri di tempat kosnya di Jalan Lempong Sari, Semarang, Jawa Tengah. Dr. Aulia ditemukan meninggal pada Senin 12 Agustus 2024. Kematiannya diduga berkaitan dengan perundungan atau bullying di tempatnya menempuh pendidikan. Ibunda almarhumah Dr. Aulia Risma melaporkan kasus kematian putrinya ke kepolisian. Dengan didampingi kuasa hukum dan pihak Kementerian Kesehatan, Ibunda Risma melapor ke Polda Jawa Tengah pada Rabu siang. Tim kuasa hukum dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan mendampingi ibu dari Dr. Aulia Risma, Nusmatun Malinah, untuk melapor ke polisi. Almarhumah Aulia diduga bunuh diri sebagai imbas perundungan yang dialaminya ketika menjalani studi spesialis anestesi di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Bahwa selain adanya isu perbuatan tidak menyenangkan atau perundungan, ada juga melakukan pencemaran atau penghinaan dan juga adanya pemerasan. Nah, ini laporan yang dibuat oleh Ibunda, ini menjadi suatu pedoman bagi kita untuk menindaklanjuti pemeriksaan lanjutan. Sejauh ini Polda Jawa Tengah telah memeriksa total 18 orang saksi terkait kematian Dr. Aulia Risma. Dugaan pemerasan yang dialami mendiang Dr. Aulia juga masih ditelusuri. Polisi mulai bergerak menangani kasus ini usai Nusmatun Malinah, ibunda mendiang Dr. Aulia Risma, membuat laporan ke Polda Jawa Tengah pada Rabu siang. Kuasa hukum keluarga Dr. Aulia Risma menyebut sempat mendapatkan intimidasi dan teror dari sejumlah pihak. Hal itulah yang menyebabkan pelaporan baru dilakukan pada Rabu 4 September 2024. Keluarga tidak mau membuat laporan karena masih terintimidasi. Kita lagi menggali oleh siapa? Ini yang sedang kita gali, Bang Hotman. Adiknya almarhum Aulia adalah Dokter Nadia. Beliau juga dokter di salah satu rumah sakit di Sukabumi. Itu sering mendapatkan teror juga, gitu. Ini yang sedang kami melakukan pendekatan karena mereka takut sekali. Tadinya mereka juga tidak mau melaporkan ini ke polisi. Sebelum saya berangkat ke kantor polisi untuk melaporkan, mereka minta jaminan dari Menteri Kesehatan untuk mereka mendapat jaminan keselamatan, dapat jaminan bahwa ini akan diproses tuntas. Mereka menulis surat dan hari ini juga surat dibalas oleh Menteri Kesehatan bahwa Menteri Kesehatan akan menjamin mereka. Dugaan pemerasan yang dialami mendiang Dr. Aulia juga masih ditelusuri. Kompolnas menyebut, pembuktian praktik ini sebenarnya mudah dilakukan, termasuk mendeteksi aliran uang bernilai puluhan juta rupiah ke oknum yang menikmatinya. Sementara itu, pihak Universitas Diponegoro membantah adanya pengumpulan uang iuran hingga puluhan juta rupiah kepada para mahasiswa PPDS. Pihak kampus menyatakan telah melarang dokter PPDS mengeluarkan iuran lebih dari Rp300.000. Dari Dr. Aulia Risma bukanlah satu-satunya perundungan di dunia kedokteran, karena di kampus lain juga terjadi hal serupa. Hal ini diungkap Yudi Mulyana Hidayat, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran.
Ia menyebut baru-baru ini seorang residen bedah saraf di Universitas Padjadjaran mundur akibat tindakan bullying yang dilakukan senior terhadap junior. Imbasnya, 10 pelaku disanksi dan 2 diantaranya dipecat. Waktu itu kita memang mendeteksi ketika ada mahasiswa yang ingin keluar. Gitu. Ya. Terus kita telusuri, ternyata memang ada proses bullying di dalam proses pendidikan dokter spesialis. Kita dapatkanlah 2 pelaku bullying yang kita anggap ini berat, gitu. Sehingga kita putuskan untuk di stop studinya. Karena kalau pada proses pendidikan aja sudah seperti itu, bisa kita bayangkan kalau nanti menjadi seorang dokter spesialis di masyarakat, kan begitu. Kesulitan di dalam memberantas bullying di lingkungan pendidikan spesialis ini, para korban itu susah speak up. Sementara itu, Chairman Junior Doctor Network, Dr. Andi Khomeini Takdir, mengakui bahwa tradisi bullying memang ada di dunia kedokteran, khususnya di program pendidikan dokter spesialis. Bayangan masyarakat dan harapan masyarakat kan tentu nggak mungkin lah ya terjadi yang seperti itu, kayak intimidasi, pemerasan, terus misal seksual harassment, pelecehan, segala macam itu kayak nggak mungkin lah itu terjadi kalau di dunia kedokteran. Tapi faktanya ya terjadi. Kita nggak bisa denial. Pada saat spesialis PPDS SP1 saya nemu, tapi kan bukan ke saya sih. Kalau ke saya tuh lebih ke kayak ada tugas-tugas yang sebenarnya mungkin bukan tugas PPDS ya, bukan tugas dokter, tapi kita harus kerjakan juga. Ya mungkin kalau dia masih ringan, kita bisa tolerable, kita bisa toleransi sama itu. Lagi-lagi tingkat toleransi orang per orang itu bisa berbeda. Misal kalau Anda harus beli sesuatu gitu ya, beli logistik makanan dan lain-lain. Kalau pengeluarannya hanya 100-200 ribu buat dinikmati bersama, itu tuh sebenarnya masih tolerable, masih wajar, ya kan? Tapi kalau misal pada kasus Dr. Aulia, itu tuh ada informasi kemarin seliweran, saya nggak tahu ini harus dicek lagi validasi di sahih atau tidaknya, tapi katanya itu chatan dia ke temannya bahwa dia harus menyediakan makanan buat puluhan orang. Kenapa? Untuk apa? Kan bukan kewajiban seorang mahasiswa, seorang dokter untuk ngasih makannya. Tradisi bully terus lestari karena para pihak tidak mau terbuka karena ada potensi tekanan yang lebih berat. Bisa jadi mereka memilih bersikap pragmatis dan cepat menyelesaikan program pendidikan agar segera bisa praktik menghasilkan uang dari profesi idaman tersebut. Jika sikap mental ini terus dipelihara, jangan harap praktik perundungan dan pemerasan di dunia pendidikan kedokteran akan berakhir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.